Nestlist YouTube channel. Oke, terima kasih. Saya ucapkan juga kesempatannya oleh Aslis ya. Semoga saya bisa membawakan tepat waktu ya di 1 jam yang diberikan ini. Ya, mungkin sebelum saya mulai presentasi saya, ya saya mungkin mau memperkenalkan diri dulu singkat saja. Ya, tadi nama saya sudah disebutkan, Peki juga. Salam kenal buat teman-teman semua, Bapak Ibu. Ya, ya background saya lulusan di Trisakti. Ya, mungkin banyak di sini teman-teman BINUS. Mohon maaf dulu saya memang beda jalur sama Pak Matius, walaupun teman sekelas ya dulu ya. Sama-sama Sekarang nggak ada kelas saya ya, Pak ya, Franky ya. Sama-sama nggak ada kelas. iya. Akhirnya sama-sama juga di IT, saya juga nggak nyangka ya. Oke, sekarang saya menghandle sebagai sales director ya di salah satu segmen customer ya yang dihandle oleh SAP. Jadi kalau di SAP itu kalau saya boleh jelaskan secara singkat, kita dibagi 4 segmen, salah satunya saya mid market. Nah, mid market itu bicara di mid size enterprise ya. Seperti itu. Total saya sudah 21 tahun ya, bekerja juga sekaligus pernah jadi entrepreneur ya, cuman mungkin lebih banyak Pak Matius ya secara pengalaman. Entah kenapa saya tetap jadi profesional saat ini walaupun ya adalah investor kecil ya di tempat lain. Secara professional working experience ya saya kebanyakan memang di prinsipal hardware IT ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, saya juga pernah punya kesempatan ada working engagement sama Pak Felix juga ya pada saat dia masih di Lenovo kalau nggak salah, dan saya di distributor. Ya, itu aja singkat saja. Nah, topik yang saya mau bawakan hari ini ya mungkin kalau tadi Pak Matius bawa ke masa depan ya, canggih bener gitu ya, sampai kehidupan virtual. Kalau saya mungkin bawa yang realita dulu nih. Kita balik ke masa sekarang. Apa yang terjadi ya? Ya, topik yang saya mau bawakan adalah ya tadi udah dibawakan ya topiknya tentang experience ekonomi. Pada dasarnya yang saya mau share di sini adalah mengenai experience ekonomi di mana ini sudah terjadi ya saat ini. Terus bagaimana nih baik perusahaan ataupun ya saya balik lagi mungkin ini juga sharing knowledge juga ke teman-teman jika kita mau melakukan usaha seperti apa sih supaya kita bisa ya memanfaatkanlah peluang ya dari experience ekonomi ini ya. Itu topik yang mau saya bawakan sebenarnya. Cuma mungkin saya akan mulai dengan sejarah singkat mengenai SAP. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu betul tentang SAP, tapi bisa jadi ya ada yang mungkin masih saya apa tuh SAP ya, apakah SAP singkatan dari setan aja pusing. Nah, gitu. Nah, itu yang saya mau jelaskan dulu ya. Oke. Ya, ini agendanya. Nah, kalau teman-teman mungkin belum tahu ya, SAP itu sudah 50 tahun ya berkiprah lah membantu banyak customer di seluruh dunia. Dan itu didirikan oleh X5 employees dari IBM. Ya, mungkin banyak teman-teman nanti tahu lah IBM itu apa ya, udah dari tahun 1900 malah ya udah dimulai ya sebagai. Nah, mereka berlima ini pada dasarnya background-nya pada saat itu dia mengusulkan sesuatu ya ke IBM untuk yaitu meng-create suatu sistem yang menjadi cikal bakal ERP. Cuman pada saat itu mereka mungkin nggak ya mungkin dianggap ini visi yang nggak bagus gitu kan, sehingga mereka mendirikan company dan sehingga sampai sini ya sudah berkiprah dan cukup banyak lah membantu banyak customer untuk menjadi enterprise yang sustainable ya, bahasanya seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya dari sistem yang kalau mungkin saya nggak tahu nih kalau Pak Matis pernah pakai SAP yang di sistem apa. Kalau saya sih cuma dari Artri ya. Jujur aja pada saat itu saya merasa kalau saya disuruh pakai Artri mungkin ya seperti kalian kalau saya paksa pakai Windows 3.1 atau Windows 98 seperti itu loh. Nah, mungkin sebagai gambaran kalau teman-teman ya ada yang pernah pengalaman pakai SAP di masa lalu, saya cuma mau kasih tahu SAP juga udah berubah. Tampilannya udah cantik ya, udah seperti ya mobile device kita lah gitu. Saya aja pas join di SAP ya 5 tahun lebih ya yang lalu ya saya loh kok beda ya sama SAP yang saya pakai di perusahaan saya sebelumnya gitu loh. Nah, memang masih banyak perusahaan-perusahaan yang
ya suka tidak suka dia masih stay di versi yang lama. Saya juga tanya kenapa alasannya. Oh, udah bagus, stabil, bagus, enak. Nah, itu juga menjadi ya kendala lah ya buat saya ya. Berarti banyak customer yang happy, tapi itu jadi ya sedikit dilematis ya untuk saya membawa mereka untuk jadi lebih siap lagi ke intelligent enterprise. Nah, itu aja sih yang saya mau sharing ya buat teman-teman. Nah, selanjutnya sharing juga mengenai global fact SAP. Ya, kita total ada ya hampir mendekati 100.000, mungkin sekarang udah 100.000 ya employees di seluruh dunia, sudah mengcover 180 negara. Ini revenue di tahun 2020, ini sebagai gambaran aja, kita menggunakan euro, mohon maaf ya, karena saya dari Eropa perusahaannya. Jadi ya, kalau kalian lihat di sini mungkin, ya saya bisa bilang rata-rata Fortune Global Company itu pasti pakai SAP. Ya, ini secara data kalian bisa lihat udah ya lebih dari 90% ya. Ya, itu membuktikan bahwa SAP sudah ya menjadi bagian bagaimana kita juga bisa men-serving seluruh masyarakat yang ada di seluruh dunia seperti itu. Kalian bisa lihat 77% juga transaksi pasti touch SAP system tanpa kita sadari. Ya. Ya, misal di sini ada Pak Felix pakai Grab. Ya suka tidak suka saya ya mungkin nggak semua sistem ya, tapi pasti ada produk SAP di Grab. Ya. Apalagi di kompetitornya lebih banyak. Mohon maaf Pak Felix ya. Mungkin nanti bisa dikasih tahu lah ke perusahaannya supaya pakai SAP. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Ya, di Indonesia kita total udah 24 tahun sampai di 2021. Ya. Ya, kalian bisa lihat di sini total kita sudah ada 1.500 customer yang pakai SAP. Ya, umumnya pasti perusahaan-perusahaan besar, ya you name it lah. E-konglomerat semuanya pasti pakai SAP. Ya, setidaknya at the back end. Ya, setidaknya at the back end. Dan kita juga ya salah satunya ya alma maternya Pak Matius ya, kita juga ada alliance dengan mereka, dan ya mereka melihat lah bahwa SAP is something yang buat para mahasiswanya juga akan bagus ya kalau mereka punya SAP knowledge ya untuk nanti di dunia profesionalnya. Jadi kita sudah banyak juga melakukan alliance ya dengan top universities. Ya, itu aja yang saya mau share ya dari sisi local facts kita di SAP Indonesia. Nah, yang menariknya saya juga mau kasih tahu bahwa apa sih kekuatannya SAP mungkin dibanding ya kalau saya bilang kompetitor ya yang bermain di area business application. Nah, SAP karena sudah 50 tahun sudah banyak membantu banyak customer ya, dan customer itu bukan hanya sebagai customer yang kita serving, tapi juga kita berkolaborasi ya, sehingga SAP itu selalu ya melakukan riset dan melakukan analisa dan bagaimana perbaikan ke masa depannya, sehingga kita secara industry knowledge itu sangat very rich ya, saya katakan seperti itu. Sehingga ya kalau saya mau bilang SAP malah bisa meng-offer ya customer yang misalnya dia tanya, oh saya di mining, bagaimana nih supaya saya bisa jadi, ya saya mau pasti setiap perusahaan pasti mau dong menjadi perusahaan yang besar, enterprise, kalau bisa menjadi global. Aspirasi mereka pasti seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya SAP juga tawarkan ke mereka, karena SAP sudah ya ibaratnya meramu semua bisnis proses yang terbaik yang diharapkan bisa menjadi proses yang sustainable dan terus bisa evolving menjadi yang lebih baik. Nah, ini yang kita tawarkan di semua industri. Nah, inilah kalau saya boleh share ya ke teman-teman, kekuatannya SAP ya di mata customer. Kita sangat rich industry knowledge ya, dan ini sudah siap pakai ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukannya kita melakukan build from the scratch untuk mensupport bisnis proses mereka, tapi ini sesuatu yang sudah mereka ready to use kalau mereka memang mau mengikuti global best practice-nya dari SAP seperti itu. Dan saya juga mau share ya, ini adalah visi kita. SAP punya visi untuk help the world run better dan improve people's life. Ya, ini boleh saya katakan cukup mulia visinya ya, supaya semua
masyarakat bukan cuma di Indonesia, di dunia kita bisa lebih baik ya kualitas hidupnya. Oke. Nah, sekarang saya nggak tahu nih Pak Matius, ini ada nanti kalau pertanyaan mungkin taruh di chat dulu ya. Nanti mungkin boleh diingatkan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan baik mengenai SAP-nya atau topik yang nanti akan saya bawakan. Oke. Sekarang kita masuk ke experience ekonomi. Ya, kalau mungkin teman-teman kalau bertanya apa nih maksudnya nih experience ekonomi? Ya kalau mungkin sebagian teman-teman, oh itu mungkin apa ya? Apa bicara ekonomi tentang perasaan atau apa? Oke, jadi yang saya mau bicara di sini adalah sekarang dunia sudah berubah ya. Ya perkembangan teknologi information. Tadi Pak Mati juga bilang, saya dulu mana mau ya kan subscribe apa ada IG gitu. Saya nggak tahu deh. Mungkin ada sebagian ya saya bicara generasi X misalnya, ya mungkin either mereka memang sedikit slow dalam mengadopsi teknologi atau mungkin masih punya mindset, oh saya kalau ke sosial media takut nih privasi saya terganggu. Ya, itu salah satunya. Tapi suka tidak suka kita sudah didorong seperti itu. Ya, suka tidak suka kita mau segala sesuatu lebih cepat, tepat, ya, dan semuanya kalau bisa murah, ya seperti ya dari sisi cost of the service. Nah, sehingga inilah yang bisa membawa dampak ya keterbukaan bahwa kalau ada customer misalnya nggak happy, wah cepet itu, ya nyebarnya di sosial media udah langsung, wah ini nggak bagus gini nih. Mereka cenderung mudah untuk mengungkapkan perasaannya, ya. Sebenarnya experience itu, misalnya dalam arti experience dari customer itu sesuatu yang ya memang sudah ada dari dulu. Cuman dengan perubahan ya digital transformation yang sangat cepat ini, makin memudahkan mereka untuk mengungkapkan perasaannya dan dengan gampang pula tersebar perasaannya seperti itu. Dan inilah yang seharusnya kita ya sebagai misalnya dalam konteks pelaku bisnis itu harus tanggap ya, bahasa tanggap, bisa selalu punya akses untuk mendengarkan suara dari customer-nya. Nah problemnya apakah mereka punya ya tools untuk itu? Nah itu nanti kita akan bicara. Tapi saya mau kasih konteks bahwa suka tidak suka ya di dunia yang sekarang ini semua sudah dipengaruhi oleh perasaan pelanggan. Ya, pelanggan mau membayar lebih mahal ketika dia merasa itu memang worth it, dia merasa itu wajar, dia merasa itu puas, dan mungkin dia akan kembali lagi ya untuk melakukan repurchase. Nah, sebagai contoh, apa yang membedakan experience sama yang tidak ada experience sama sekali? Ya, saya mulai dengan ini. Kalau Bapak Ibu tahu ya, ada yang tahu nggak berapa harga 1 kilo kopi? Setahu saya Pak Matis suka kopi. Kan Pak Matis mau kasih tahu nggak? Jadi nggak pernah beli nih. Pernah beli nggak Pak? Kita jualan kopi, bro. Hah? Ada kita jualan kopi, namanya Jualan kopi, oke. Iya, kopi. Kira-kira berapa biji kopi? Atau nggak kopi bubuk deh? Kopi bubuk. Kalau kita kan yang premium punya. Oke, berapa? Boleh premium nggak apa-apa. Berapa? 1 kilo. Kalau kita per 100 gramnya 60 sampai 80 ribu. Oh, itu kopi luwak ya, jangan-jangan ya? Oh, kopi kita spesial memang. Kopi spesial, oke. Nggak apa-apa. Kalau gitu, it's okay. Itu tadi kan 100 gram ya. Saya pakai patokan rata-rata dulu deh. Ya. Walaupun nanti saya bisa relate juga ke situ. Tetap yang namanya experience something itu customer willing to pay for the premium. Ya. Jadi balik lagi, saya baru cek ya kemarin itu 1 kilo ya bubuk kopi kalau kita beli itu harganya 76.000 rata-rata ya rata-rata. Terus kalau saya beli produk ya produknya dia bungkus tadi kalau Pak Matis kan yang premium ya anggaplah ini yang kita rata-rata lah kita minum ya itu harganya 100 gram tadi kalau Pak Matis kan berapa 100-200 ribu ya ini 35.000 ya bisa cek nanti di online teman-teman ya jadi yang 1 kilo 75.000 100 gram 35.000 nah terus kalau kita berikan pelayanan diseduh ya diseduh ini kan jadi servis kan ya
yang tadinya komoditi ya, terus sekarang dia bikin packaging jadi produk, dibeli, terus ya kita serviskan lah, kita layani customer kita ya. Ini harganya ya saya udah pakai pukul rata-rata kurang lebih 15-20 ribu per gelas. Ya tergantung tempat, tapi balik lagi, kalau tempatnya di sini teman-teman, saya umumnya bayar 50 ribu sih. Entah kenapa, selalu angkanya kurang lebih di angka 50 ribu. Tapi suka tidak suka, teman-teman akan lihat kenapa selalu ramai tempat ini. Nah itu sih, saya memakai analogi ini supaya memberikan gambaran ke ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Inilah yang disebut experience. Mungkin kalau saya tawarkan kopi ini ke Pak Matis, ini is not kopi premium ini. Saya nggak suka. Banyak teman-teman saya nggak suka kopi ini. Ya, kopi yang di sebelah sini nih. Nggak suka. Ini bukan pecinta kopi. Tapi kenapa rame? Dan orang willing to pay premium loh. Padahal kalau kita bayar secangkir segelas 50 ribu itu udah bisa buat makan sebenarnya. Tapi tetap kan rame. Orang suka beli situ sampai dia jual produknya. Nah, itulah yang di-offer sama Starbucks. Experience-nya. Sehingga customer, dan dia sudah bisa melihat itu. Ya. Bagaimana customer ternyata suka disapa, customer suka ditulis namanya, good morning. Mereka sadar betul customer-nya, ya customer suka diperlakukan seperti itu. Dan data menunjukkan bahwa company yang fokus dan tahu apa yang bisa di-offer dari sisi experience-nya, dia bisa menjual lebih mahal. Ya, ini data menunjukkan. Kalau kita main cuman komoditi ya harganya ya mungkin margin akan tergerus ya, bersaing, berdarah-darah. Tapi yang main di experience cenderung mereka bisa terlalu menaikkan harga mereka di premium dan tetap mendapatkan customer yang loyal. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya, ini juga data ya yang menunjukkan bahwa sebenarnya customer itu juga sensitif ya, teman-teman, sensitif. Jadi kalau dia lihat wah, brand ini pelayanannya yang dia rasakan juga nggak baik, dia dengan mudah untuk switching ya. Teman-teman lihat sini ada 80% customer gampang loh ya switching brand. Terus bicara dari sisi experience, saya juga mau memperluas sedikit ya konteksnya. Experience itu bukan cuma di sisi customer yang membeli produk, tapi bagaimana perasaan karyawan di suatu company ya. Ini juga data menunjukkan fokus itu merasa ya dia nggak engage berarti dia ya kerja aja, tapi dia nggak tahu dia apakah perusahaan tahu perasaan dia. Nah ini yang dimaksud dari disengage ini ya. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan ya yang ketika dia juga mau mengeluarkan produk, mengeluarkan suatu brand ya untuk di launching, mereka banyak melakukan research ya. Unfortunately tetap gagal setelah itu ya. Kenapa? Karena itu yang saya mau share di sini ya. Banyak customer itu yang ya di sebelumnya tadi merasa ya setelah ada produk muncul ya customer ketika ada feedback segala macam itu tidak didengar sama banyak perusahaan ya, termasuk juga tadi yang dalam konteks ya yang lebih luas karyawan-karyawan di dalam satu perusahaan, sehingga ya banyak turnover dan juga banyak customer yang akhirnya pindah ke brand lain. Nah, data juga menunjukkan di sini kalau customer yang sangat engage ya dengan merek tertentu, dia akan melakukan ya repurchase lebih banyak ya. Di sini sampai tulisannya 90% ya data menunjukkannya dari data yang udah di capture ini. Saya yakin lah pasti di setiap kita ya, bisa contoh Pak Matis, kenapa dia bisa sampai platinum ya. Tadi kan jual platinum. Nggak mungkin kalau misalnya pelayanan yang nggak bagus dia bisa platinum. Mungkin baru bronze saja udah hilang ya ke brand lain ya. Ya, dan akan spend ya lebih banyak intinya. Nah, inilah yang sebenarnya opportunity ya untuk kita semua, terutama Pak nanti sebagai pelaku bisnis, bagaimana kita bisa memanfaatkan ya experience yang ada di
yang terjadi lah ya di sekarang ini seperti itu. Ya, nah ini bicara juga dari konteks pekerja ya. Jadi kalau perusahaan tahu apa yang dirasakan dan juga mau mendengar feedback dari karyawannya, udah pasti akan meningkatkan retention rate ya dari karyawan dan juga bisa meningkatkan profit loh. Ini suka tidak suka indirectly akan menghasilkan, karena happy employee akan juga bekerja lebih produktif ya seperti itu. Nah, ini yang saya mau share juga. Ini juga data yang menunjukkan bahwa ya CX ini adalah company yang sangat mengelola ya customer experience-nya. Ya bisa lihat di sini. Nah, ini yang nggak terlalu mengikuti dan mengelola lah seperti itu ya. Bisa kita bandingkan nih, shareholder return-nya itu sangat berbeda jauh ya. Perusahaan-perusahaan yang mengelola customer experience-nya ya mendapatkan kemungkinan jauh lebih besar dibanding yang tidak mengelola seperti itu ya. Jadi mungkin saya tambahkan di sini ya teman-teman. Jadi kita sudah masuk ke era yang kalau zaman dulu ya mungkin zaman baru revolusi industri ya semua ditentukan oleh perusahaan ya. Mungkin zaman dulu kalau kita mungkin balik ke 50 tahun ya, perusahaan memproduksi apa itulah yang harus kita beli, kita nggak punya pilihan ya. Personalization hampir tidak ada. Nah terus kita masuk mungkin customer service ya, harus ada after sales service segala macam. Nah sekarang kita udah masuk ke zaman yang at any time customer bisa kasih feedback dan itulah yang harus kita tangkap ya. Sekarang customer lah yang boleh dibilang mendikte apa yang harus kita produksi ya. Jadi itulah menurut saya di satu sisi perubahan yang udah nyata ya. Di satu sisi itu juga kesempatan bagi banyak pelaku bisnis untuk bisa mendengarkan dan bisa capture opportunity itu. Ya, ya tadi saya bilang kan zaman dulu ya kalau saya mau beli misalnya anggaplah kalau kita mau beli merek sabun ya kan. Ya kalau memang udah diproduksi seperti itu ya kita terima aja, beli aja. Mungkin sekarang beda-beda. Kalau kita bisa saya rasa udah banyak ya sekarang pelaku-pelaku, bisa ada pelaku bisnis di rumahan, ada pelaku yang bisa membuat customization untuk customer yang udah benar-benar sangat fragmented ya saya bilang ya. Jadi sekarang kita bisa beli dari siapa aja sebenarnya. Udah nggak bisa perusahaan itu merasa semuanya harus ya saya menguasai misalnya satu produk seperti itu. Oke. Nah, balik lagi, data juga menunjukkan banyak perusahaan-perusahaan berpikir ya dia sudah memberikan service atau experience yang oke. Ya, menurut dia. Tapi ini survei menyatakan bahwa cuma 8% yang agree. Berarti kan ada suatu gap ya teman-temannya di sini ya. Ada gap di mana ya saya pikir saya melihat data saya baik-baik saja ya penjualan, tapi kenyataannya customer ya mungkin aja tidak setuju. Contoh, mungkin kalau saya masih bisnis monopoli, contoh lah saya ambil contoh ya, ini bukannya menyinggung. Contoh kalau misalnya dulu Pertamina jualan bensin, kita nggak ada pilihan. Ya kita datang ke situ, ya sebenarnya pada saat itu kalau misalnya ya mungkin Pertamina merasa baik-baik aja ya dia melakukan pelayanannya buat customer. Tapi kalau misalnya pada saat itu kita mungkin melakukan survei, bisa jadi punya customer kalau misalnya ada pilihan selain saya beli di Pertamina saya akan pindah. Ya, terbukti ketika ya ada pesaing masuk langsung mereka berbenah-benah. Ya kan, teman-teman bisa jadi saksi lah kalau apalagi Parmatis lah, zamannya Parmatis itu jangan. Nah, dan balik lagi. Nah, itu disebabkan oleh apa? Oke. Yang kita sebut experience gap. Ya. Experience di sini adalah itu. Jadi tidak ada link antara customer ya sama
company yang memberikan service kepada customer tersebut. Jadi ibarat tidak engage, ya tidak engage. Jadi customer kecewa kita nggak pernah tahu, customer komplain, customer maunya apa kita juga nggak tahu. Itu yang kita sebut dengan broken customer experience. Nah, satu lagi juga ya dalam tanda kutip ya terganggu juga oleh sistem-sistem dalam suatu perusahaan yang dia tuh silo, tidak terkoneksi, ya tidak terkoneksi satu sama lainnya, sehingga data yang di sistem yang lain tidak terbaca oleh sistem lain. Yang misalnya gini, saya punya CRM, tapi CRM saya tidak terkoneksi misalnya sama bagian produksi, ya sehingga kebutuhan saya yang untuk misalnya mau deliver ke satu customer, ya mungkin bagian produksi tidak tahu menahu, sehingga terjadilah problem itu. Ya misalnya delivery tidak tepat waktu, banyak hal ya, produk juga salah kirim. Nah itu yang tidak pernah tercapture dan akhirnya tidak dibaca oleh pemimpin perusahaan seperti itu. Dan bicara juga soal missing experience data, maksudnya apa? Itu kita tidak tahu. Ya misalnya saya, misalnya Pak Matius dah, misalnya beli nih suatu produk, ya pas dia dapat, ya ternyata ya kok produknya, ya mungkin dia tak akan terima produknya, tapi dia akan bilang ya gini ya, gampang ya, kalau misalnya Pak Matius nih pernah dong Pak Matius misalnya naik online online transportation, ya sering kan, Ya. setelah selesai diminta rating kan, Ya. nah bayangkan kalau tidak ada rating itu. Di zaman dulu kita pernah dong naik yang warna biru kan, udah naik masuk dalam otomatis udah hawanya nggak enak ya kan, bau apek, udah itu nyetirnya juga maju mundur ya, terus bikin mual ya kan, terus tidak ramah lagi ya pada saat. Nah akhirnya apa, kalau tidak ada platform untuk menyampaikan rating itu, dia mungkin ya kalau ada pilihan dia tidak akan naik lagi yang warna biru, simple seperti itu. Tapi kalau yang sekarang kan online, kalau dikasih rating tidak happy, akan terbaca tuh sama perusahaannya. Oh, kenapa nih customer tidak happy? Mungkin dia akan tegur si drivernya, ya, atau ditanya ke driver, atau mungkin ditanya ke Pak Matis, Pak, sorry tadi mengalami ini ya. Nah, itu yang kita sebut experience data, teman-teman. Ya, kalau kita tahu dan kita bisa langsung, ya, bukan cuma bereaksi, tapi juga bisa proactively kita memanfaatkan apa nih yang kita bisa lakukan lebih baik lagi supaya customer tetap loyal ya terhadap kita. Nah, itu sebagai gambaran aja soal missing experience data. Ya, jadi di dunia ekonomi experience sekarang customer udah expect lebih banyak lagi. Sehingga kita harus tadi yang saya bilang listen, ya listen berarti kita bisa tahu nih ada anytime customer nggak happy, ya kita tahu oh dia nggak happy sama produk kita, oh dia nggak happy sama pengiriman kita, oh dia nggak happy sama kualitas produk kita. Ya, sehingga kita pahami dan kita langsung melakukan action. Ini yang akan nanti bisa mengubah ya customer yang tadinya mungkin mau menuju tidak happy menjadi tetap happy karena kita punya respon terhadap keluhan mereka seperti itu. Saya yakin banyak teman-teman di sini seperti itu ya. Walaupun kita mungkin ya kesel ya sama produknya, tapi ketika ada respon yang cepat dan ya ibaratnya merecover itu, kita pasti akan bisa menerima ya karena ya anyway kita kan human ya, kita punya perasaan dan kita pasti punya something yang akan kita toleransi ketika ada pertanggungjawaban dari pelayan ya, dari company yang mungkin kita beli produknya seperti itu. Oke. Inilah yang saya sebut ya dalam konteks bisnis ya, experience dan operation. Ya. Jadi ujung-ujungnya gimana nih supaya kita bisa sigap ya dan malah memanfaatkan opportunity itu ya di dunia experience ekonomi ini, teman-teman. Jadi SAP di sini melihat ada yang namanya X ya. Ini yang kita bicara experience-nya ya. Ini yang akan nanti menjelaskan kenapa sih customer mau beli produk kita. Kenapa customer tetap membeli produk kita alias repurchase ya.
Dan kenapa juga customer meninggalkan produk kita? Tapi kalau kita bicara company dari sisi operasional, ini ya cuma bicara apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Oh, saya udah kirim barang 100 ke 100 customer. Ya, saya bisa lihat. Saya jualnya lebih untung. Oke. Saya customer churn rate-nya tinggi, ya udah itu hanya data. Tapi kita tidak tahu kenapa customer berpindah. Kita nggak pernah tahu kenapa customer nggak beli lagi. Nah, inilah ya di mana SAP melihat kita harus connecting antara experience dan operational supaya kita bisa lebih ya memanfaatkan peluang sekaligus ya menurut memitigasi peluang-peluang bahwa kita akan ditinggalkan oleh customer atau even mitigasi resiko-resiko yang membuat nanti secara revenue kita akan drop. Ya karena ujung-ujungnya customer is our ini kan market ya seperti itu. Nah, sebagai contoh aja, ini sebagai contoh ya, biar kalian dapat gambarannya nih. Jadi kalau saya langsung contohkan tadi ya supaya lebih paham ya mengenai antara apa sih operasional sama experience. Contoh nih, kalau saya pakai contoh Pak Matius, misalnya dia mau beli suatu produk appliance lah, home appliance. Ya. Ya, dari pertama dia lihat, oh ya saya lihat ada mungkin dia datang ke event, pameran, ya, terus lihat ada banner, flyer, brosur, atau mungkin di email, dan dia tadi anggap platinum member kan dari satu e-commerce. Oke, saya buka nih mobile app saya ya. Nah, terus dia bisa lagi nggak. Oke, mungkin satu-satu ya. Jadi kalau dari sini kan udah ada propensity-nya. Jadi kalau kita bisa capture ini kita anggap kalau dari sisi operasional itu kecenderungan dia untuk beli produk kita ya. Tapi kalau di sini kita bicara nah udah ada motivation nih Pak Matius untuk mungkin lihat-lihat beli-beli ketika dia udah browsing-browsing kan ya. Di misalnya di internet segala macam. Dan ketika dia melakukan pembelian, ya itu udah jadi revenue buat kita, ya. Oh ini kita tahu kenapa. Tapi kalau balik lagi, kalau misalnya tiba-tiba Pak Matius beli, di mobile apps-nya nggak jalan, ya. Terus dia ke website, di website oke lah dia lihat kayaknya produknya kurang ini lah. Saya mau datang ke toko, ya saya mau datang ke toko, saya mau lihat-lihat. Ternyata di toko itu tidak ada barang yang Pak Matius mau beli, ya. Akhirnya oke, tapi kan ini Pak Matius platinum member loh ya, teman-teman harus tahu konteksnya loh. Dia pasti akan tetap ini kan, jadi tetap loyal lah walaupun ada kekurangan ya dari ini. Terus dia dia mau ambil. Nah pas mau ambil ternyata ya yang dia mau ambil produknya ternyata salah. Nah bayangkan ya teman-teman ya, kalau dari situ produknya salah, dia harus ke call center segala macam. Ini kita bicara proses-proses yang Pak Matius alami, sehingga akhirnya dia mau kembalikan barangnya, dan itu misalnya terjadi proses yang misalnya nih saya andaikan, ternyata prosesnya malah ruwet, lama. Menurut teman-teman, apakah Pak Matius dalam titik rentan? Menurut saya udah rentan, karena dengan sekumpulan proses-proses ini yang membuat dia akhirnya akan jadi frustasi. Ya, nah kalau di company kan akan melihat ya udah dia beli, dia ya ini resolution ya customer service dan statusnya apa, tapi tidak mengcapture apa yang dia rasakan sehingga ujung-ujung ya bisa jadi ini titik rentan di mana Pak Matius akhirnya ya mungkin dia akan komplain posting, ya mungkin postingnya tetap bukan posting yang negatif ya, tapi posting yang saya beli gini tidak dikelola dengan baik, ya sehingga apa? Ini bisa dibaca oleh mungkin networknya Pak Matius, itu akan memberikan influence yang ya negatif ya ke brand atau produk penjual seperti itu. Nah inilah yang menurut saya banyak walaupun ini nggak sama persis ya, saya kasih ilustrasi aja bahwa customer itu ya kalau kita tidak mengelola pengalaman dia, experience dia, itu bisa membawa dampak bisnis yang fatal ya kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik. Atau sebaliknya, kita malah bisa mengcapture lebih besar ketika kita bisa mengelola yang baik. Jadi kayak dua
mata pedang ya seperti itu. Nah, balik lagi. Dan bagaimana nih how ya? Tadi kan saya bilang ini problemnya adalah sekarang customer udah di dunia experience ekonomi, mereka sangat ekspektasinya tinggi, ya service. Apalagi kita udah banyak kompetitor sosial media yang bisa menawarkan berbagai macam produk dan service. Kita kalau misalnya nggak bisa mengelola itu dengan baik, ya kita akan left behind. Suka tidak suka, ya customer akan tetap stay loyal. Tadi kita udah lihat ya datanya ya, terhadap brand yang bisa mengelola experience-nya dan memberikan service sesuai dengan experience yang terbaik buat customer-nya. Nah, baik lagi. Dan bagaimana supaya kita bisa mengelola itu dengan baik? Nah, saya mau memperkenalkan ya, mungkin ini buat teman-teman udah ada yang tahu, tapi di SAP itu kita selalu percaya company yang intelijen itu dia akan sustain. Ya, dia akan sustain karena dia yang bisa mengcapture what happening dan why happening in the business. Oke. Nah, saya mungkin akan kasih video singkat ya. Bring new opportunities, but taking advantage of these intelligence is what sets us apart as humans. As we evolve, technology advances with us, offering new opportunities. But taking advantage of these opportunities can be a challenge. There's a larger transformation at play. The next era of computing will be defined by intelligent enterprises. Lead or follow, adapt or risk getting left behind. Organizations need to cut through the hype and be more useful and efficient to be an intelligent enterprise, to make the world run better, using emerging technologies so people can focus on higher value outcomes. We call it augmented humanity. Putting all the pieces of the puzzle together, doing more with less, empowering people to focus on meaningful work, delivering best-in-class, proactive customer experience, finding new opportunities and ways to thrive, innovating. How? With an intelligent suite for automated business processes, a digital platform for data orchestration and applications integration, and intelligent technologies to detect patterns, predict outcomes, and suggest actions. Gain visibility, focus, and agility. Improve people's lives. All the pieces of the puzzle coming together, working as one. That's the intelligent enterprise. Oke, nah sekarang saya mau memberikan gambaran apa sih intelligent enterprise ya dari view SAP ya buat teman-teman di sini. Nah, ya ini memang kalau dari sisi gambar kelihatan seperti gambar hamburger ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara intelligent enterprise itu semua kita mulai dari bisnis prosesnya di company ya, company Bapak Ibu, di mana ya suka-suka ini adalah menjadi core prosesnya ya suatu bisnis ya, dari ya bagaimana kita handle customer, bagaimana kita juga menghandle production ya, sourcing dengan supplier, dan juga menghandle karyawan kita ya. Inilah semua bisnis proses yang ada di suatu bisnis ya, di suatu company. Oke. Nah, tentunya ini harus ya, ini kan proses ya, proses activity ya di suatu bisnis. Ini tentunya harus kita ya kelola sih, kita bisa tahu ya setiap prosesnya dengan application yang kita sebut di sini intelligence suite ya. Ya kalau teman-teman lihat di sini ya, kita bagaimana mengelola customer experience, supply chain ya, di mana di core-nya itu adalah ERP-nya yang mengconnect semua ya line of business application yang ada di sini. Ya, kita harus punya intelligence suite untuk ya mengelola bisnis proses ini dan bisa mengcapture data dari bisnis proses tersebut ya. Dan tentunya di suatu bisnis ya teman-teman banyak
diperlukan juga lah customization dan ya kita sebut juga innovation yang harus kita kelola ya dan kita adopsi. Nah, kalau SAP di sini menyebutnya industry cloud ya, di mana sangat spesifik industry requirement yang harus kita kembangkan atau kita build ya intelligence suite ini ya, supaya lebih komprehensif ya dalam mengcapture semua data yang ada di bisnis proses. Oke. Dan tentunya application ini harus didukung oleh satu teknologi yang kita sebut bisnis teknologi platform. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, kita mungkin ada ya teman-teman yang udah dengar SAP ya, kita udah mengusung in memory platform ya dengan HANA database, dan sebenarnya banyak sekali ya teknologi platform yang kita kembangkan untuk mendukung supaya intelligence suite ini makin cerdas ya. Tentunya tadi kalau di video tadi ya, kita even di application sekarang kita sudah bisa memberikan namanya predictive analytics ya, contoh, dan juga ada machine learning ya teman-teman. Jadi kita belum misalnya gini, saya mau create PO ya, saya bisa tahu nih Pak Matius itu kalau create PO itu ke PT ini terus nih sering, sehingga sebelum dia mau pilih dia tidak ada suggestion, ini loh mau PT mana, ini yang mungkin top 5 ya company yang sering dia lakukan PO seperti itu. Dan juga bagaimana memprediktif apa yang akan happen. Contoh kalau saya orang finance, oke, kalau saya misalnya mau meningkatkan profitability saya, dan apa yang harus dikelola ya, revenue-nya kah, atau di TOP payment-nya kah, atau di TOP ke customer-nya kah, itu sudah bisa dilakukan oleh SAP, yaitu sebagai gambaran predictive analytics. Juga bisa diimplement juga di misalnya untuk spare part management ya, teman-teman mungkin tahu di produksi seringkali kan downtime itu terjadi kalau spare part itu tiba-tiba rusak. Nah, itu juga bisa dikelola oleh SAP dengan predictive analytics-nya. Jadi sebelum waktunya itu sudah diberikan suggestion ya. Mungkin ini juga kalau teman-teman ya, ini sebagai gambaran lah, kalau misalnya teman-teman misalnya kalau service kompleks sering kan kadang-kadang udah diingetin, saya nggak tahu apakah itu juga udah di capture ya datanya, tapi kalau di SAP itu kita lebih melihatnya berdasarkan data di masa lalu. Oh, spare part ini secara average life cycle sekian ya, nah, itu bisa diberikan suatu prediksi ya, supaya kita harus siap-siap untuk mengganti spare part-nya seperti itu. Nah, selanjutnya suka tidak suka SAP paham betul ya, di suatu bisnis itu tidak mungkin kita tidak punya network ya, tidak punya customer kita punya network, supplier juga kita punya network. Apalagi zaman sekarang ya, di era online bisnis, logistik itu salah satu network yang juga cukup penting ya di suatu bisnis kita. Ya, SAP juga memprovide itu, bahwa customer ya dan supplier itu adalah network dari bisnis kita, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan mereka ya, yang kita sebut business network. Jadi enterprise itu pasti punya business network. Nah, tadi ya di topik hari ini ya, memang saya bawa topik hari ini kaitannya dengan experience management. Bagaimana experience dari customer kita, karyawan kita, ya, even supplier kita. Why not? Ya kan, kita bisa juga mengukur ya experience-nya kita gimana. Ya. Terus ini juga kaitannya dengan nanti bagaimana kalau kita meluncurkan produk ya terhadap brand kita, sentimen-sentimennya yang bisa kita capture ya dari seluruh stakeholder kita. Nah, terus yang lagi tren juga saat ini, bagaimana kita mengelola ya untuk bisa menjadi sustainability ya company seperti itu. Kita udah lihat tren-tren yang sekarang ya mengenai climate. Nah, SAP juga punya platform ya, terus untuk kita bisa mengakses, kita punya sustainability data, kita analyze dan kita bisa act. Terutama banyak ya mungkin di negara-negara luar ya, Eropa itu udah banyak sekali regulasi-regulasinya untuk setiap
perusahaan-perusahaan, terutama yang banyak mengelola di natural resources ya, itu mereka harus tunduk sama aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini bagaimana nih bisa comply dengan aturan-aturan tersebut. Nah, inilah yang juga harus diperhatikan. Nah, terus bicara infrastrukturnya, ya kita udah tahu lah sekarang semua tren online, dan juga sama dari sisi infrastruktur kita juga melihat ya sudah menjadi suatu kebutuhan ya bahwa customer itu ya fokus ke bisnis application. Untuk infrastrukturnya mereka bisa taruh di, udah tidak perlu lagi mikirin hardware refresh ya teman-teman. Mungkin kalau zamannya Pak Matis dulu, saya masih ingat di Asal, mungkin tiap berapa tahun tuh, 5 tahun harus mikirin nih, aduh ini perangkat hardware harus diganti nih. Nah kalau sekarang customer udah nggak perlu, fokus aja ke bisnis mereka. Ya ini akan dikelola oleh SAP, dan ya hardware pergantian segala macam udah nggak perlu tahu, udah nggak perlu dipusingkan, sehingga bandwidth, fokus, effort semua bisa difokuskan hanya untuk ke bisnisnya. Nah inilah yang saya sebut ya run business as an intelligent enterprise. Semua aspek-aspek ini, komponen-komponen ini yang harus diperhatikan. Oke. Nah, sebagai mungkin take away saya juga akan share ke teman-teman. Jadi SAP melihat ya based on businesses ya, dia itu harus intelligent, dan dialah yang nanti akan bisa mendeliver optimal experience ke semua stakeholder. Jadi stakeholder itu bukan cuma customer, tapi juga employee dan even supplier. Ya, seperti itu. Ya, dari sini kita bisa lihat data. Oke, kita tadi sudah punya platform untuk ya atau tools untuk meng-capture data. Sehingga bagaimana kita bisa mendapatkan insight dari situ. Ya. Dan ini juga dilakukan ya proses-proses untuk kita semakin berinovasi ya, dan akhirnya terus berulang-ulang nih seperti ini. Nah, ujung-ujungnya adalah untuk mendeliver ya customer experience yang lebih baik, yang engaging, dan trust level di customer ke kita makin meningkat ya, dan termaintain dengan baik. Di satu sisi intelligent enterprise pasti juga akan ya engage dengan fokus mereka, dan makin bisa memotivasi dan tahu bagaimana bisa membawa mereka jadi lebih produktif. Ya, mungkin sebagai contoh saya nggak tahu kalau di perusahaan tempat lain, tapi yang pasti saya mau kasih contoh di tempat saya itu SAP setiap setahun itu ada 4 kali kita melakukan pulse survey namanya. Supaya apa? Supaya kita tetap tahu nih apa yang dirasakan oleh karyawan, dan ya kita jadi tahu, oh ini tanda tanya karyawan udah mau mungkin udah nggak happy lagi ya di sini, ya kita udah bisa berantisipasi seperti itu. Nah itu yang kita lakukan. Saya rasa ini sama persis ya yang dilakukan oleh, saya mungkin ambil contoh, ada salah satu online transportation juga dia menggunakan tools ini ya untuk mengukur ya di setiap touch point dengan customer-nya, apa sih yang customer rasakan. Ya contoh pada saat deliver barang, oh happy. Pada saat mungkin udah terima produknya, happy atau enggak, jadi dia juga bisa tahu. Jadi di setiap touch point dia akan selalu mengukur seperti itu ya. Nah di mana juga intelligent enterprise ini harus ya apply ya supaya bisa memberikan, jadi apply innovation yang supaya bisa nanti bisa makin memberikan pelayanan yang lebih baik ke customer. Ujung-ujungnya seperti itu kan. Nah intinya adalah bagaimana kita bisa meng-close tadi ya di awal yang saya bilang experience gap ya, by connecting experience data dan operational data. Nah, ini sebagai gambaran ya teman-teman ya, bagaimana intelligent enterprise itu bisa mempower experience economy. Nah ini yang tadi saya bilang ya, ada karyawan. Ini bagaimana kita bisa mengelola experience-nya di sini. Ya, dan di sini adalah bicara mengenai operational data ya, hasil penjualan, hasil produksi, data karyawan, tapi bagaimana kita bisa connect ini sehingga ini semuanya terkoneksi dengan baik seperti itu. Ya itu aja dari saya. Nanti teman-teman ya, ini saya
ya. Jadi ini tadi saya udah jelasin ya. Jadi kita bicara why-nya kalau dari sisi experience. Ya. Jadi takeaway-nya adalah kita bicara nanti bagaimana perusahaan itu ya ini bisa bikin customer happy, tetap engage karyawannya, tetap berinovasi sehingga bisa mengoptimalisasikan brand experience-nya ke customer. Ya. Itu aja saya rasa teman-teman ya. Jadi the best run businesses make the world run better. Thank you. Mungkin ada pertanyaan? Oke, terima kasih Pak Franky atas materi yang dibawakan. Tadi kan kita udah lihat nih bagaimana kita bisa mengelola SAP atau Intelligence Enterprise yang dapat membuat customer experience meningkat dan menjadi semakin baik. Kira-kira dari para peserta, apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung tanyakan ke kolom chat atau bisa langsung open mic aja. Silakan. Kayaknya udah pada ini ya. Udah pada jago-jago nih, udah paham nih. Mantap. Oke, dari Jayadi menanyakan berarti SAP sekarang programnya ada AI-nya ya, Pak? Oh iya, artificial intelligence, yes, betul. Betul sekali. Ini kayak teman saya nih, Pak Jayadi. Ya, betul sekali. Jadi kita sudah mengapply artificial intelligence, machine learning, ya sehingga itu kita bisa connect juga ya dengan tools-tools yang udah ini ya banyak beredar ya di market untuk IoT-nya. Bagaimana kita bisa mensensor bukan cuma mesin-mesin sampai ke ya mungkin ke human juga ya seperti itu. Dan bagaimana kita bisa mengcapture itu supaya kita bisa kelola ya informasi itu. Intinya kalau menurut saya perusahaan yang intelijen itu harus bisa tahu apa yang terjadi ya di bisnis mereka dan why-nya. Baru mereka bisa memanfaatkan insight itu sehingga mereka jadi ya balik lagi memitigasi resiko bisnis ataupun mengcapture new opportunity seperti itu. Oke, baik. Saya mau nanya dong. Ya, silakan. Apa kabar Pak Franky? Ya, baik. Thank you sudah menjadi narasumber di Excelis. Sama Bro Markus juga udah kenal ya. Gimana? Kalau kita perhatikan ya ini awam saya ya. SAP ini kan melayani enterprise banyak kan ya. Dan kita perlu paham juga bahwa di Indonesia ini kan banyak juga ya perusahaan-perusahaan yang menengah gitu ya. Yang ya mungkin secara bisnis proses juga tidak terlalu sulit segala macam ya. Nah, apakah SAP sudah tapping ke opportunity itu ya? Dalam artian tentunya dengan investasi yang mungkin justify untuk perusahaan medium itu begitu ya. Ya itu aja kurang lebih Pak Franky. Thank you. Saya jawab langsung ya Pak ya. Ya. Jawabannya sudah. sudah. Jadi gini, mungkin ini buat teman-teman ya. Banyak kan yang berpikir SAP ya ERP, betul ya. Mungkin dulu ada yang kuliah IT ya ERP, pikir ERP-nya cuma satu versi aja. Jadi kalau di SAP itu sebenarnya untuk ERP, kita bisa ERP dulu ya konteks. Bisa semua perusahaan ya, apalagi yang perusahaan yang baru mau berkembang, mereka akan mulai dulu dari bagaimana bisa menyatukan semua lini bisnis prosesnya kan dengan ERP. Nah, di SAP itu kita sebenarnya punya beberapa pilihan untuk perusahaan-perusahaan sesuai dengan skalanya. Tadi Pak Markus kan bilang yang bagian yang masih baru start nih, ya kita ada namanya SAP Business One. Ya itu sangat bisa start mungkin very small investment lah bahasa seperti itu. Ini saya kasih contoh langsung ya. Tadi e-commerce yang Pak Matius pakai juga dulu awalnya dia pakai Business One karena baru mulai. Ya. Yang sekarang udah makin berkembang begitunya ya. Akhirnya ya sesuai dengan bisnis requirement yang makin kompleks, ya makin makin intens juga sehingga dia harus upgrade
ya ke versi yang lebih komprehensif lah, bahasa saya seperti itu. Nah, kita punya namanya SAP S/4HANA. Ya, S/4HANA. Tadi kan saya udah share ya historinya itu S/4HANA yang mungkin evolusi dari yang R1, R2, R3 sehingga jadi SAP S/4HANA. Yaitu memang diperuntukkan untuk ya kita bicara mungkin small medium enterprise, tapi untuk yang baru emerging company biasanya kita juga bisa offer SAP Business One seperti itu. Bahkan in the middle kita punya namanya SAP Business by Design. Jadi ya SAP ya dalam tanda kutip ya cukup tahulah ya market ini memang tidak semua skalanya sama dan kita menyesuaikan dengan produk yang sesuai juga untuk mereka, sesuai dengan nanti roadmap mereka untuk menjadi enterprise. Ujung-ujungnya pasti setiap perusahaan mau ya Pak ya menjadi perusahaan yang makin besar, mungkin makin ke tingkat nasional, makin ke tingkat dunia seperti itu. Even ya global seperti itu. Jadi Pak, ada jawabannya. Kalau ada yang mau tanya-tanya nanti lebih lanjut investasinya sangat terjangkau, boleh kontak Pak Matius dan Pak Harus. Siap, Excelis jadi reseller SAP. Why not? Siap. Jadi yang mulai aja dulu, mulainya pakai SAP Business One ya Pak ya? Betul. Oke. Nah ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak dari Pak Steven Kue. Nah pertanyaannya adalah intelligence suite-nya itu apakah sudah dari core SAP-nya atau masih menggunakan third party atau partner? Silakan. Oh, itu dari SAP-nya. Itu semua yang tadi saya share itu owned by SAP. Jadi kalau third party itu ya saya tidak memungkiri bahwa adalah ya di suatu mungkin pada umumnya ada. Jadi SAP itu harus terintegrasi sama third party application. Ya, third party application kan nggak semua kan company juga siap ya untuk mengganti semua sistemnya dengan SAP. Tapi yang saya pastikan, anggap kalau Bapak tidak punya sistem sama sekali, kita punya semuanya Pak. Sampai ke networknya. Apa misalnya contoh, saya nggak punya nih supplier network ya, jaringan supplier untuk mensupport bisnis saya, nggak punya nih. Bisa Pak sama SAP Pak. Bapak langsung terkoneksi sama supplier di seluruh dunia untuk Bapak melakukan sourcing. Itu contohnya. Logistik untuk ngirim, saya nggak punya, saya mau kirim ke Amerika gimana? Connect sama SAP, Bapak langsung terakses ke logistik provider. Network di seluruh dunia Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi itu tadi gambar hamburger saya, ready to eat. Semuanya bisa dimakan. Kebutuhannya bisa kita deliver. Seperti itu. Ada lagi? Mungkin? Bisa connect dengan IoT? Yes, bisa. Oke, ini mungkin satu lagi kali ya Pak. Ada pertanyaan dari Pak Perdana Sastra. Pak Franky, apakah SAP dapat dipakai untuk bisnis proses yang agile? Oke. Ya, mungkin maksudnya Pak Perdana, agile itu kan berarti harus cenderung berevolusi ya, terus berubah ya. Jawabannya pasti bisa, Pak. Karena gini, balik lagi tadi di histori SAP kan kita berkembang kan dari R1 sampai sekarang S/4HANA dan kita paham betul perubahan itu makin cepat. Ya, apalagi ada digital transformation yang makin kencang ya dan itu didukung sama ya pandemi Covid ini. Jadi ini juga sebenarnya ya ini bless in disguise lah bahasanya ya. Jadi SAP juga sebenarnya salah satu promotor untuk banyak company untuk siap ya untuk be digital ya. Jadi ya dengan didorongnya ini akhirnya ya mereka makin melek dan kita paham betul bahwa ya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan sehingga SAP sudah menyiapkan platform yang ya bisnis proses ini harus terus berkembang. Kita kan nggak tahu mungkin sekarang kita beli barang pakai smartphone. Saya nggak tahu. Mungkin berapa tahun lagi mungkin kita nggak perlu pakai smartphone ya kan. Mungkin kita pakai alat IoT di rumah. Mungkin ngoceh sendiri, saya mau beli kue tiaw ya kan. Bisa otomatis diorderin kali ke kue tiaw langganan kita. Saya nggak tahu, itu contoh ya. Nah, itu yang harus terus berkembang. Oke, kalau begitu terima kasih atas kesempatannya ya kepada Pak Matius, Pak Markus, dan teman-teman dari Excelis. Semoga makin sukses ya ke depannya. Terima kasih tadi
untuk kolaborasinya di acara ini juga.